Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia mencapai keadaan bebas itu. Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan oleh Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Walter Mongisidi, Slamet Riyadi, Laksamana John Lee, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu, bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, tak dapat terhitung berapa banyaknya narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakan mentah-mentah sehingga menjadi hambatan besar bagi pemerintah untuk bergerak. Belum lagi sikap tidak bertanggung jawab dengan melakukan korupsi yang jelas sekali merugikan masyarakat dan menghambat program pemerintah. Saudara, kita sebagai orang percaya tidak boleh seperti itu, tapi justru harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah hamba Allah untuk kebaikan kita, dan mereka menginginkan kesejahteraan atas kita. Yang kedua, sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa pasca pandemi seperti saat inilah kita mendukung dan mendoakan pemerintah dalam memulihkan, menumbuhkan, dan memperkuat ekonomi di negeri kita. Kita sudah lihat dan rasakan Indonesia menjadi salah satu negara kuat secara ekonomi di dunia saat ini. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga, dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah. Dan yang terakhir, selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian, investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan bersinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Bersama Yesus luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sambil saya undang bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berkatakan Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari tepuk tangan sekali lagi, haleluya. Kita lanjutkan 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorakan haleluya. 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 Tos dulu kanan kiri depan belakang, kan kamu pasti diberkati Tuhan. Oke, boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya percaya GBI 3 Raksa semua umat yang bersuka cita, amin, kelihatan dari wajahnya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, Kau Allah kami yang baik. Tuhan Yesus, kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Kami ada sampai saat hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Mari mulai naikkan syukur kepadanya. Orabaya syakara
besar buat kami Tuhan Yesus. Sungguh tak terhingga dan tidak ada yang dapat menandinginya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, bawa hati kami terus menyembah-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami, kuduskan setiap kami Tuhan. Yes Lord. Kami senangkan Engkau. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindu Kau selalu diam dalam bait-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari biar pria saja yang pujian. menyenangkanmu.
kami, Tuhan Yesus, kami ada di bangsa ini untuk kami terus bersyafaat buat Indonesia. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan kami mau terus memuji-muji Engkau, menari-nari seperti Raja Daud. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kita yang siap memuji Tuhan dengan mantap, sama-sama katakan amin. Sorakan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat loh. Wow. Bapak Ibu lupa. Saya katakan Tuhan sudah dahsyat, Bapak Ibu katakan wow, oke? Kita kagum sama kedahsyatan Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat loh. Wow. Tuhan Yesus luar biasa loh. Wow. Haleluya. Bapak Ibu tariannya. Yesus. Amin. Setuju dengan saya? Amin. Coba yang ini balik kanan, ini balik kiri. Balik kanan, hadap kanan, hadap kiri. Haleluya. Yo. Yesusku hebat. Yesusku ajaib, pandang wajahnya. Dalam Yesus ku pasti bisa segala perkara. Amin. Ku tangguh di dalam Yesus, ku pasti menang. Yesusku hebat, Yesusku
raja harus bangga. Amin. Kalau saya bilang siapa namanya harus bangga raja. Yesus gitu kan. Sebelah sini dulu. Kita punya raja segala raja. Siapa namanya? Oh mantap. Kita punya raja segala raja. Siapa namanya? Oh haleluya. Boleh silakan duduk kembali Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu atas kami. Kami terus mengagung-agungkan Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Jangalani hagogo hoki boyau mardalan dingo luko atunang ho nadila buki tung soboyang sangana hodong hagogo manukolia kubereng bohim las martangianga mangidopa ngurupi yondia sai tiop tangan ya Tuhan ai hodo Tuhan pargogo dia pargogo dia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangalani hagogo boki boyang mardalang dingo luko alun rang ho dalila
kami ibadah yang pertama ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kau pulihkan keadaan kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan setiap keadaan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Yang sedang menghadapi jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap kami. Kami perlu Engkau senantiasa ya Tuhan dalam kehidupan kami karena kami tahu di luar Engkau kami tidak bisa apa-apa. Engkaulah kekuatan kami semua. Engkaulah pengharapan bagi kami semuanya ya Tuhan. Inilah ibadah kami. Biar boleh menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu ya Tuhan ibadah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Biar menjadi persembahan dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Pagi ini kami mau siapkan hati kami untuk terima firman-Mu. Urapi kami semua dan urapi hamba-Mu ini. Dengan segala kekurangan keterbatasan yang ada sehingga firman yang kami dengarkan Tuhan. Menguatkan iman percaya kami dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara, haleluya. Silakan duduk kembali. Selamat pagi semuanya, shalom. Puji Tuhan kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bagaimana kabar saudara hari ini? Bersama Yesus kita luar biasa, amin, amin. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan melanjutkan apa yang pernah saya sampaikan di bulan lalu, yaitu tentang, silakan PPT saya, yaitu tentang akhir zaman. Tema saya yaitu hari ini adalah perjamuan kawin anak domba. Dia yang menjadi raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan, maka kita sebut dia Tuhan. Dia menjadi penguasa karena dialah adalah firman Allah yang menjadi manusia dan saudara kekuasaannya dia menciptakan segala sesuatu karena dia firman Allah. Nah, perjamuan kawin anak domba. Slide berikutnya Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Sama-sama saudara 1, 2, 3. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikarenakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus yaitu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. 9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Haleluya, haleluya. Di situ dikatakan berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Saudara, siapa yang rindu menerima undangan Tuhan? Saudara mau rindu menjadi orang tamu undangan atau menjadi mempelai Kristus? Jadi orang Kristen itu saudara disebut sebagai anak-anak Allah. Lalu disebut juga sebagai sahabat. Ini kan, ini luar biasa ya, sahabat. Kemudian juga disebut sebagai hamba. Gitu kan, sebagai pelayan-pelayan menjadi hamba. Makanya kita memiliki sebutan, memiliki gelar ini banyak sekali. Dan yang keempat itu kita disebut sebagai mempelai. Nah, mempelai tentunya akan lebih dekat lagi. Anak itu memiliki satu kedekatan kepada Bapa kita di surga ya, karena kita seperti itu ada kedekatan. Kemudian juga sebagai sahabat juga memiliki satu kedekatan. Jadi hubungan-hubungan tersebut menunjukkan kedekatan kita dengan Allah kita, saudara. Bulan lalu saya sampaikan ini, slide berikutnya, tentang peta zaman ya. Masa zaman perjanjian lama, ya diawali dari kekal, kemudian masa perjanjian lama, jatuh manusia dalam dosa, kemudian masa perjanjian baru, masa zaman gereja sampai kepada hari ini, lalu akan masuk dalam masa pengangkatan nanti.
pengangkatan. Kemudian masuk ke dalam pesta kawin perjamuan kawin anak domba. Selama 7 tahun di surga dan di bumi ada hal yang nanti kita akan bicarakan di situ. Kemudian Tuhan Yesus datang kembali, ada masa kerajaan 1000 tahun damai, dan masuk dalam kekekalan. Ada tata putih, ada perang Gog Magog, ada perang Harmagedon, ada di mana iblis diikat, di jurang maut dan sebagainya. Baik, slide berikutnya. Dikatakan Yohanes pasal 14, saya sampaikan kemarin, saya mengulang kembali supaya saudara mengingat apa yang sudah saya sampaikan ini. Kalau ada yang waktu yang lalu tidak datang, saudara bisa memperhatikan ini juga. Yohanes 14 ayat dikatakan begini, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah yang menjadi satu misi dan kerinduan Tuhan supaya di mana Tuhan Yesus ada, kita juga ada bersama-sama dengan Dia. Amin, saudara. Nah, janji Tuhan tentang pengangkatan gereja merupakan pengharapan bagi setiap orang percaya. Kekristenan di seluruh dunia ini, apapun gerejanya, memiliki satu kesepakatan yang sama. Mereka merindukan akan pengangkatan dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Merupakan pengharapan bagi setiap orang percaya. Melalui peristiwa ini, gereja dijauhkan, diluputkan dari aniaya besar yang akan melanda seluruh bumi pada masa antikris menyatakan dirinya. Tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh gereja. Yang pertama di situ disebutkan bahwa Tesalonika 1 Tesalonika 5:25 dikatakan semoga damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, yaitu ada roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna. Pemulihan yang pertama, pemulihan roh. Kita perlu namanya kelahiran kembali. Tuhan Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita harus dilahirkan dari air dan roh, makanya ada baptisan. Itu sebagai pernyataan kepada dunia bahwa kita milik Kristus. Baptisan sebagai pernyataan bahwa kita menjadi keluarga Allah. Baptisan merupakan pernyataan bahwa kita bukan lagi milik iblis, tapi miliknya Allah. Dan baptisan juga melambangkan, menyatakan bahwa kita sudah mati atas dosa-dosa kita, dan kita bangkit menjadi manusia baru di dalam Kristus. Semua sudah dibaptis Bapak Ibu? Coba yang sudah dibaptis. Nah, coba lihat ada yang belum dibaptis, ada yang? Ya. Jadi baptisan, hari ini tadinya mau ada baptisan, ternyata kolamnya belum diisi, saudara. Jadi minggu kelima ya, minggu kelima baptisannya diundur. Atau juga bisa sih minggu keempat bisa. Kemudian Roma pasal 6 ayat 11 dikatakan demikian, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan apa saudara? Anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, maksudnya mati di dalam dosa, saudara. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Maka kita perlu namanya pemulihan roh dan tidak kita mengalami kematian kekal, saudara. Nah, yang kedua pemulihan jiwa atau akal budi.
Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pikiran kita perlu diubahkan, saudara. Cara pandang kita perlu diubahkan. Kalau cara berpikir kita masih yang lama, saudara, tidak heran kita jatuh dalam dosa terus seperti itu. Maka jiwa kita, akal budi kita, pola pikir kita harus kita ubah. Supaya kita bisa mengenal Kristus. Kenapa? Karena banyak orang membaca Alkitab nggak ngerti-ngerti. Kenapa? Karena banyak orang ke gereja, sudah dengerin khotbah, nggak ngerti-ngerti juga. Pulang apa hari khotbahnya? Nggak tahu lah, lupa saya. Gitu. Ada saudara yang mengalami kesulitan untuk baca Alkitab. Kalau ada kesulitan, saudara nanti konsultasi dengan gembala kulnya. Begitu. Atau peniliknya. Atau kalau tidak punya gembala kul, langsung ke saya juga boleh konsultasi. Pak, saya susah sekali mengerti Alkitab itu, Pak. Setiap kali baca 1-2 kalimat tiba-tiba ngantuk, Pak. Kayaknya ada roh ngantuk, Pak, datang ke saya, Pak. Jadi akhirnya Alkitab saya pakai buat obat tidur, Pak. Ada yang begitu? Nah, kalau ada yang seperti itu, datang, nanti kita doakan. Supaya sudah bisa memahami, mengerti firman Tuhan. Nah, berikutnya, pemulihan tubuh. Pemulihan tubuh perlu dilakukan, yaitu kenapa? Ini ayatnya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Diubah. Tuhan Yesus disebutkan sebagai yang sulung. Makanya tubuh Yesus itu mengenakan tubuh kemuliaan dan sekarang ada di surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, itu tubuh yang digunakan. Nanti kita akan mengenakan tubuh yang seperti itu. Begitu. Pemulihan tubuh. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu yang lalu saya sampaikan bahwa pemulihan tubuh ini kita nggak usah berpikir, wah Pak nanti gimana kalau yang misalkan terjadi, kan waktu yang lalu ada kan kecelakaan pesawat terbang begitu kan, ada pendeta-pendeta yang masuk di situ. Waduh Pak kalau gitu gimana itu nanti pas terbangnya meledak, lalu jatuh ke laut, lalu setelah itu dagingnya dimakan ikan, ikannya dijala, lalu dapat dimakan manusia, terus gimana Pak pemulihan tubuhnya? Nggak usah khawatir saudara. Tuhan punya kuasa. Dia bisa membangkitkan yang tidak ada menjadi ada. Amin saudara. Jadi Tuhan sanggup melakukan itu. Jadi tubuh ini memang akan kembali kepada tanah karena kita dibuat dari debu tanah. Tetapi Tuhan sanggup membangkitkannya kembali. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kuasanya tidak akan pernah berubah, dahulu kemarin hari bahkan sampai selama-lamanya Tuhan kita enggak akan berubah saudara. Hanya kita saja yang suka berubah. Amin ya. Nah yang berikutnya peristiwa pengangkatan. Proses pengangkatan selanjutnya disebut sebagai harpazo dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Latinnya rapturo atau kita bahasa Indonesia jadi sebutnya rapture, begitu bahasa Inggrisnya. Prosesnya yang pertama adalah bunyi sangkakala. Sangkakala berbunyi, lalu orang-orang mati lebih dahulu dibangkitkan oleh Tuhan, kemudian yang masih hidup diubahkan dan memiliki tubuh surgawi dan menyongsong Tuhan di angkasa. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus datang dan bersama-sama dengan Dia. Waktu pengangkatan saudara mau yang kloter pertama atau kloter kedua? Siapa yang pengen kloter pertama? Siapa yang pengen kloter kedua? Kloter pertama berarti harus mati dulu dan baru dibangkitkan. Yang kloter kedua langsung diubahkan. Siapa yang pengen mati dulu? Kloter pertama berarti mengalami kematian ya. Begitu. Tapi apapun juga terjadi saudara, tapi yang jelas kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus, itu yang penting. Amin. Jangan sampai mengalami kebangkitan yang kedua.
Kenapa? Kebangkitan yang kedua itu nanti masuk ke dalam tahta putih. Begitu. Di diagram tadi. Kemudian waktu pengangkatan. Waktu yang lalu saya sampaikan tidak ada yang tahu, hanya Bapa sendiri. Kenapa anak disebutkan tidak tahu? Karena anak di dalam posisi waktu itu Tuhan Yesus mengatakan sebagai manusia. Tetapi sebagai keilahinya, sebagai firman Allah, sebagai Allah, dia tahu. Tetapi mengatakan demikian karena dia sebagai manusia dan dikenakan tubuhnya itu, makanya disebut namanya Yesus. Yesus itu adalah nama kemanusiaan yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Jadi Allah kita namanya bukan Yesus, saudara. Allah tidak pernah namanya Yesus. Yesus itu nama kemanusiaan. Sejak dia lahir 2000 tahun yang lalu. Itulah namanya Yesus, itu nama manusianya. Allah kita siapa namanya? Siapa namanya? Namanya Aku adalah Aku. Ehyeh Aser Ehyeh. Itu Allah kita. Tulisannya maka orang Yahudi menyebutnya YHWH. Tapi dia tidak pernah menyebut YHWH. Namanya selalu menyebutnya Adonai. Mengapa? YHWH juga bukan Yahweh. Kenapa bukan Yahweh? Karena YHWH bisa Yahwah, bisa Yuhuh, bisa Yehweh, bisa Yihwi, dan bisa gitu saudara. YHWH itu seperti itu. Jadi jangan terjebak dengan Yahweh. Ya. Itu adalah buatan tahun 1560 Masehi. Jadi belum tentu namanya Yahweh, karena YHWH. Jadi bisa, aku menyebut nama Yuhu, ya bisa saja. Yang namanya Yehweh juga bisa saja. Karena nggak tahu saudara, YHWH ya. Jadi orang Yahudi menyebutnya Adonai. Apa artinya Adonai? Tuhan. Maka dalam Alkitab kita ada kata Tuhan huruf besar semua. Itu terjemahan dari kata YHWH tersebut, saudara. Begitu. Kemudian, slide berikutnya, peristiwa setelah pengangkatan atau setelah rapture. Nah, ini yang saya akan bahas, saudara, pada pagi ini. Yang pertama yang terjadi di surga. Apakah yang terjadi di surga setelah pengangkatan? Ada yang pertama namanya persekutuan. Di surga ada satu persekutuan yang indah. Setiap orang yang diangkat akan bergabung bersama-sama dengan Dia, dengan Tuhan Yesus. Maka disebutkan berbahagialah mereka yang mendapat undangan untuk itu. Makanya Tuhan Yesus ketika dalam dunia memberikan satu perumpamaan. Ada seorang raja mengadakan perjamuan kawin, lalu mengundang banyak orang. Sahabat-sahabatnya diundang. Ketika sahabat-sahabatnya diundang, dikatakan, waduh sorry aku gak sampai datang. Kenapa? Karena aku habis membajak sawah. Wah aku gak bisa datang. Karena aku baru mulai bisnis, aku masih bekerja, sorry gak bisa datang. Lalu datang lagi, oh ya aku sorry gak bisa datang. Aku habis nikahin anakku, sorry aku bisa datang. Dan banyak sekali alasan-alasan mereka tidak bisa datang. Akhirnya sang raja, waduh ini pesta harus penuh ini. Maka semua diundang yang di jalan-jalan. Kamu ke pasar, kamu ke jalan-jalan, undanglah semua supaya mereka datang ke perjamuan kawin tempatku. Semua kumpul semuanya, makan bersama. Yang penting gak desak-desakan. Kalau sampai desakan nanti ada yang mati lagi. Ya, walaupun makanan gratis gitu kan. Nah, jadi semua kumpul. Namun ternyata waktu kumpul-kumpul itu, saudara, waktu undangan datangnya ternyata nggak ada yang ada yang tidak berpakaian pesta. Nah, lalu Tuhan menegur, kenapa nggak pakai pakaian pesta? Dia mikir nggak bisa jawab. Udah ikat dia, masukin ke tempat ini, saudara, di tempat seperti tempat yang gelap begitu.
ditulah terhadap ratap dan gertak gigi. Nah, kita harus menyiapkan diri, saudara. Kemudian yang kedua ada pujian penyembahan. Wahyu pasal yang keempat di sana disebutkan ada pujian penyembahan. Mereka memuji menyembah Tuhan. 24 tua-tua mewakili 12 suku Israel dan rasul-rasul atau gerejanya. Ada pujian penyembahan yang dinaikkan. Dan mereka melemparkan mahkota. Yang berikutnya, yang ketiga, yang C. Ada namanya kursi pengadilan Kristus. 2 Korintus pasal yang kelima 10, sama-sama kita baca saudara, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Setiap orang benar menghadap pengadilan Kristus, saudara. Untuk apa? Menerima mahkota yang sudah ditentukan baginya sesuai dengan panggilannya dan pelayanannya masing-masing selama dia hidup di bumi. Ada 5 mahkota di dalam Alkitab, di mana Alkitab mencatat. Mahkota yang pertama adalah mahkota kehidupan, yaitu mereka yang mengikut Yesus sampai pencobaan yang terakhir akan menerima namanya mahkota kehidupan. Yakobus pasal 1 ayat 12, Wahyu 2 10. Setia sampai akhir. Kemudian yang kedua mahkota kebenaran, yaitu mereka yang mencintai dan menantikan akan kedatangan Yesus. 2 Timotius pasal yang keempat, yang ke-8. Kemudian mahkota abadi, yaitu mereka yang menguasai diri dalam hidupnya sehari-hari. Tidak mau tergoda dengan berbagai macam dosa, kedagingan, dan banyak hal yang coba-coba untuk menjatuhkan dia. Dia akan mendapatkan mahkota abadi. Menguasai diri dalam hidupnya sehari-hari. 1 Korintus 9 ayat yang ke-5. Kemudian dia akan menerima mahkota sukacita yang keempat, yaitu mereka yang bersaksi dan memenangkan jiwa. Hari-hari ini ada tema yaitu kita di tahun penuaian, saudara. Salah satunya adalah penuaian jiwa-jiwa, supaya kita menuai jiwa-jiwa. Nah, 1 Tesalonika 2 ayat 19, engkaulah mahkota sukacitaku. Mahkota sukacita, yaitu jiwa-jiwa. Dan yang kelima, mahkota kemuliaan, yaitu bagi mereka yang menggembalakan domba-dombanya Allah. Itu akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Pertanyaannya, dari 5 mahkota ini, siapa yang pengen mahkota kehidupan? Siapa yang pengen mahkota kebenaran? Siapa yang pengen mahkota abadi? Kira-kira ya saudara. Saudara kan ada mahkota yang mana? Mahkota sukacita? Mahkota kemuliaan ada? Siapa yang dapat semuanya? Ada yang tidak angkat tangan ingin dapat mahkota apa, saudara? Aduh Pak, yang penting aku masuk surga. Pakai bando juga gak masalah Pak. Gak ada mahkotanya. Aduh saudara. Iya kalau cewek dikasih bando, kalau cowok masa pakai bando? Aduh saudara. Akan menerima mahkota dan ini akan diberikan, maka tadi dikatakan harus menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mendapatkan apa yang patut diterimanya sesuai dengan kelakuannya atau sebagainya yang dilakukannya selama hidupnya. Ada 5 mahkota. Saudara renungkan ini, pulang nanti kira-kira aku dapat mahkota apa ya? Kalau kira-kira saudara belum mendapatkan mahkota, saudara kejar itu. Keselamatan pasti, tapi mahkota itu sangat penting. Yang mengerti katakan amin. Mahkota, ada 5 mahkota. Yang berikutnya barulah
pesta perjamuan kawin anak domba. Tuhan menyediakan pesta. Waktu yang lalu Bu Christine, Ibu Gembala Rayon kita mendapat satu penglihatan bahwa dia mendapat lihat sebuah tempat ruangan yang luas sekali. Di situ semua kursi, meja, semua sudah siap, bahkan makanan-makanan semua sudah siap. Begitu. Beliau mendapat penglihatan itu semua sudah siap, tinggal menunggu waktunya. Trompet dibunyikan, undangan datang. Pesta perjamuan kawin akan dimulai. Begitu. Perjamuan kawin tentunya ada sukacita, betul enggak saudara? Maka di sana dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Jadi harusnya ada sukacita. Pertanyaannya, adakah sukacita dalam hidup saudara? Adakah sukacita kita semua? Amin. Sukacita saudara? Harusnya kita bersukacita. Di dalam dunia kita hanya sementara. Nah, apa yang terjadi di dunia? Di bumi ini ketika di surga ada pesta perjamuan kawin anak domba. Di bumi akan mengalami masuk di dalam aniaya selama 7 tahun, saudara. Masa antikris. 3,5 tahun pertama, seperti dalam kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat 27a, Mesias palsu akan datang dan dia disebut sebagai raja, dia akan membuat perjanjian. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Jadi ketika bangsa Israel menyadari, oh ini Mesias yang kita tunggu-tunggu, begitu saudara, ternyata Mesias tersebut Mesias palsu. Dia antikristus. Dia menolak ke Kristus, saudara. Kristus itu artinya Mesias. Nah, ada perjanjian dan ternyata perjanjian tersebut diingkari. Begitu. Dan di sana ada 144.000 orang Israel itu dimeteraikan, disingkirkan. Itu disingkirkan di tempat namanya Petra, di padang gurun, saudara. Dan itu tempatnya ada di Yordania sekarang. Yordania tempatnya itu. Itu yang terjadi di dunia atau di bumi. Dimulai dari Israel. Kenapa? Karena mereka yang menantikan Mesias itu. Begitu. Mereka sudah senang-senang ada Mesias datang menolong mereka, ternyata ngingkari janji. Begitu. 3,5 tahun yang kedua. Apa yang terjadi? Antikris bersama dengan nabi palsu, dia akan berdiri di tempat Maha Kudus. Dia akan berdiri di bait suci. Dan disitulah saudara, di selama masa itu, maka sekarang hari-hari ini, persiapan pembangunan bait suci itu sudah dilakukan. Bahkan waktu yang lalu saya pernah memutarkan dari YouTube, itu dari Pak Daniel Panzi, dia mengatakan dia datang ke sebuah peternakan, di sana ada 4 atau 5 ekor lembu merah. Itu untuk pentabisan bait suci, sudah ada. Begitu. Saudara, dan pembinasa keji yaitu antikris itu akan ada di bait Allah, lalu dia minta disembah, dia mengaku diri sebagai Allah. Sehingga semua orang harus menyembah dia, lalu mengenakan tanda di dahi dan di tangan. Tandanya bagaimana itu kita nggak ngerti. Seperti itu. Apakah tanda 6666 itu, saudara? Begitu bentuknya? Atau apa? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas antikris minta disembah. Disitulah Israel terkejut, merasa tertipu, dan akhirnya menolak. Tetapi sudah terlanjur saudara. Nah, kemudian Allah mengutus 2 orang saksi. Ada 2 orang saksi yang mana pada waktu itu diangkat oleh Allah langsung.
dan tidak mengalami kematian, yaitu Elia dan ada menafsirkan ada Henokh. Tetapi ada yang menafsirkan adalah Musa. Begitu. Karena Musa pun juga sampai kitab Perjanjian Baru dituliskan, mayatnya Musa tidak ditemukan. Seperti itu. Cirinya adalah memiliki kuasa untuk mengadakan mukjizat itu di langit dan membelah laut, menurunkan api dari langit, seperti itu. Cirinya nabinya seperti itu. Kemudian setelah itu Israel diasingkan di padang gurun selama 3 tahun ya, 144.000 tadi. Itu yang terjadi. Yang berikutnya, peristiwa yang berikutnya adalah peristiwa di mana terjadi masa aniaya besar. 7 meterai dibuka dalam Wahyu pasal yang ke-6. Ketika meterai dibukakan, lalu ada kuda putih muncul, ada kuda merah padam, ada kuda hitam, ada kuda kuning hijau muncul, saudara. Wah, itu mengerikan. Kemudian setelah itu sangkakala dibunyikan, 7 sangkakala. Meterai yang ke-7 isinya 7 sangkakala. Dan kemudian ada ketika sangkakala dibunyikan, waduh, mulai dunia mengalami gempa bumi dan seterusnya luar biasa. Ini menakutkan sekali. Ada dikatakan sampai sepertiga makhluk akan mengalami kebinasaan, baik itu di laut, di darat, di sungai dan sebagainya. Wahyu pasal 8-9, dan 7 cawan murka Allah dicurahkan. Wahyu pasal 16, sungguh-sungguh itu yang terjadi di dunia. Ketika terjadi pengangkatan, terjadi pesta di surga, di dunia mengalami kesengsaraan. Karena itu, jangan sampai masuk di situ ya saudara ya, masuk masa aniaya. Yang mengerti katakan amin. Semua tegang ya kayaknya ini. Ya, ini harus saya sampaikan supaya Bapak Ibu mengerti dan kita berjaga-jaga. Akhirnya, bagian penutup, bagi kita, marilah kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Sama-sama katakan rasa, sama-sama dibaca ayatnya. Pengkhotbah pasal yang ke-12, ayat 13 dan 14. 1, 2, 3, akhir kata. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin, 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 amin. Mari kita semua berdiri, Bapak Ibu, saya akan berdoa buat saudara semua. Nanti bisa maju satu persatu. Biar Tuhan kuatkan kita. Tuhan berikan kita roh takut akan Tuhan. Dan Tuhan tuntun kita. Minggu terakhir saya akan berbicara tentang roh takut akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia? Mari kita
terus menopang, memerisai hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang terus berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur. Bahkan semakin Tuhan pakai dengan luar biasa Tuhan Yesus. Bahkan di tempat ini penggembalanya sebagai kasub juga Tuhan. Bahkan Tuhan sebagai full timer. Bahkan Tuhan Yesus kemana Engkau utus Tuhan, tanda-tanda heran mujizat menyertainya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Pengumuman Minggu 10 Agustus 2025. Dalam rangka hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, GBI Rayon 3 mengadakan acara Doa Puasa Bagi Indonesia. Acara ini diadakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Agustus 2025, pukul 9 pagi, bertempat di GBI Modern Land. Acara ini terbuka untuk umum dan mengundang pengerja maupun jemaat untuk hadir. Bazar Merdeka diadakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Agustus 2025, pukul 12 siang di GBI Modern Land. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin membuka stand atau booth, dapat menghubungi Ibu Yeni di nomor 0812 1212 6180. Fellowship Pengerja Rayon 3 diadakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Agustus 2025, pukul 12 siang. Mengajak setiap pengerja dapat berpartisipasi dalam perlombaan 17 Agustus. Konsensus proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2025 menunjukkan nilai tengah di angka 4,93%. Aksi saling balas serangan seolah tak henti ketika Israel balas menyerang reaktor air berat milik Iran di Arak. Kantor berita milik pemerintah Iran menyebut ada 2 proyektil menyasar fasilitas nuklir milik Iran. Selain Indonesia, Trump juga mengirim surat pengenaan tarif impor barang Amerika Serikat ke 13 pemimpin negara lainnya. Di antaranya Korea Selatan, Jepang, Malaysia, Kazakhstan. Pada tahun 2025, jumlah PHK melonjak lebih tajam. Hingga Februari, sebanyak nyaris 22.000 orang kehilangan pekerjaan mereka. Bagi yang terdampak PHK, tak ada pilihan lain selain berlomba mencari pekerjaan baru. Ini waktunya para pelaku dunia usaha untuk bangkit dan berdoa dalam acara Malam Pengurapan Pelaku Dunia Usaha atau Marketplace. Acara ini diadakan pada hari Jumat, 15 Agustus 2025, pukul 7:30 malam, bertempat di GBI Modern Land. Acara ini terbuka untuk umum dan mengundang para pelaku dunia usaha untuk bergabung. Haleluya! Mari kita membawa persembahan persepuluhan atau persembahan yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam. Berapa banyak diberkati, lambaikan tangan, mensorakan. Ya, atas nama pengerja dan jemaat GBI Tiga Rasa kami mengucapkan terima kasih buat hambanya Pak Sulis, Bapak Gembala kita. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Bapak, keluarga dengan berlimpah-limpah-limpah. Adakah di antara Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali hadir bisa melambaikan tangan Bapak Ibu? Puji nama Tuhan, kami menyambut dengan sukacita kehadiran Ibu ada di tempat ini. Ya, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Sebelum kita dengarkan beberapa pengumuman, jadi pulang dari tempat ini jangan lupa. Jadi kita tadi sudah dengar firman Tuhan, aplikasi yang paling penting dalam hidup kita. Tadi penutup adalah kita hidup takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu, katakan takut akan Tuhan. Saya terjemahkan takut akan Tuhan untuk menyongsong dalam perjamuan kawin anak domba adalah kita harus hidup kudus, kita setia, dan kasih mula-mula tetap ada pada setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Yang pertama, melanjutkan Olimpikul
Kalau kita lihat minggu kemarin adalah minggu yang begitu seru, ya kan? Hujan-hujanan, basah-basahan. Dan yang perlu kami sampaikan bahwa ini adalah permainan. Artinya Bapak Ibu jangan sampai nanti, waduh gara-gara ini enggak ini nih. Enggak, ini hanya permainan Bapak Ibu. Jadi setelah itu selesai, ya kita harus membaur keakraban dengan baik. Amin Bapak Ibu. Wah itu curang tuh gitu. Enggak, kita semua ini permainan yang mana tujuannya adalah kita mengakrabkan antara satu jemaat yang lain ya. Amin Bapak Ibu. Nah, hari ini akan ada lomba yang sangat seru sekali. Kenapa saya bilang seru? Karena ini lomba memasak nasi goreng. Dimulai jam 1 ya. Nah, ini itu jam 12 jam 1. Jadi Bapak Ibu ini ada 18 peserta. Jadi kalau boleh dibilang nanti dari ujung gereja yang sebelah sini sampai sana akan penuh. Ya kan? Satu kelompok 4 orang, ya kan? Ada 4 yang aspek yang dinilai, tolong diperhatikan semua. Nah, nanti juri-juri dari akan didatangkan untuk melihat kualitas, ya kan? Kekompakan Bapak Ibu, ya. Jadi semangat, amin Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, doa terobosan GBI 3 Raksa dilakukan pada hari Rabu, 13 Agustus 2025 jam 19.30 di tempat ini, mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk hadir di tempat ini. Yang ketiga, doa pagi, setiap hari Sabtu jam 5 pagi, mengundang Bapak Ibu untuk kita bersama-sama berdoa. Yang berikutnya, ini BYR di Modenen tanggal 16 ya Bang? Oke, jadi karena tadi di pengumuman nggak ada, jadi jangan lupa anak-anak muda, minggu ini ibadah youth-nya ada di GBI Modenen dalam ibadah gabungan anak-anak youth di GBI Modenen jam 7 malam. Yang berikutnya, ibadah minggu depan, Minggu 17 Agustus 2025, tetap 3 kali ibadah, jam 7.30, 9.30 sama 19. Rencananya 7.30, 9.30 dilayani Bapak Pendeta Moses Kristianto, dan jam 19 Bapak PDP Satya Kurniawan. Yang keenam, ibadah minggu depan, khusus sekolah minggu ini, Bapak Ibu yang punya anak-anak sekolah minggu, di ibadah minggu depan ada panggung boneka, ya kan. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak tolong diajak ke bawah. Jadi nanti bisa menyaksikan panggung boneka. Dan kalau bisa tiap minggu di bawah anak-anak. Ya Kak Novi ya. Berikutnya untuk mendukung Natal kita, jadi Natal kita rencana akan kita lakukan pada 14 Desember 2025. Dan rencana 1 kali ibadah, ya kan. Terus tempatnya muat apa enggak Pak? Kalau di tempat ini enggak muat, karena biasanya kalau hadir Natal tuh 750 sampai 800 orang. Anak sekolah minggunya 300, berarti kan 1000. Nah kebetulan kita sudah cari tempat dan kita dapat, kita doakan supaya berjalan dengan baik, dengan lancar. Amin Bapak Ibu, kita sekali ibadah. Nanti tempatnya dekat situ sih, yang dekat Kutruk situ ya. Yaitu muat 1.500 orang, ya kan. Nah, karena ini kita di luar, tentu biaya yang dibutuhkan cukup besar. Oleh sebab itu kami mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama-sama kita menabur. Yang mengerti katakan amin. Yang siap menabur katakan haleluya. Saya siap menabur. Jadi yang belum ngisi janji iman silahkan nanti menghubungi panitia Natal. Masih ada waktu sekitar 4 bulan kita bersama-sama untuk boleh memeriahkan Natal kita. Yang berikutnya telah disediakan kotak untuk permohonan doa. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan doa itu bisa menulis di kertas kemudian dimasukkan ke kotak yang ada dekat di tangga. Jadi kita bersama-sama akan mendoakan Bapak Ibu. Yang terakhir, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum
dan persembahan bagi Natal kita. Kemudian bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persepuluhan bisa maju ke depan, dimasukkan ke kotak yang tersedia. Demikian pengumuman hari ini, mari kita memberi dengan sukacita, mari kita semua bangkit berdiri untuk Bapak Gembala boleh mendoakan persembahan kita. Kami datang kepadamu Bapa dengan tidak tangan hampa, kami bawa persembahan kami kepada Tuhan. Berkati persembahan kami, berkati persembahan umum, persembahan untuk Natal kami, bahkan kami akan memberikan persepuluhan Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu dan hardik setiap belalang pelahap yang coba menyerang hasil usaha anak-anak-Mu. Kami akan menerima berkat-Mu Tuhan dan kami juga memberi dengan sukacita karena kami mengasihi Tuhan Yesus. Semua yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, ya Tuhan, yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari bangkit berdiri sama-sama. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Teriakan kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian dan arahkan hati pada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Dan kiranya berkat damai, sejahtera, sukacita, berkat Allah yang melimpah-limpah dalam kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian hari ini, esok dan sampai Maranatha. Tuhan datang kembali dan selama-lamanya kita bersama dengan Tuhan kita. Semua kita umat-umat pemenang yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.